wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat yang semuanya saya muliakan, saya hormati, wabil khusus kepada segenap pengurus Majelis Ta'lim dan Salawat Barakatul Wasilah yang semuanya saya muliakan, akhina fillah al-habib Husain bin Ja'far al-Haddar yang kami muliakan, Bapak Haji Sulaiman yang kami muliakan, Bapak Kiai Abdurrahman, Kiai Khalid yang saya muliakan, Bapak Haji Ridi beserta para haji yang lain yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ngareng sarang-sarang ucap syukur dekat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil. Ditakdir sareng Allah subhanahu wa ta'ala dapat berjumpa, duduk, kumpul menyebut nama yang mulia, nama yang agung, nama yang istimewa, kekasih kita bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga kita semua yang hadir di sini ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi manusia yang barakah. Allahumma Allahumma Allahumma. Ditakdir oleh Allah menjadi hati-hati yang barakah. Allahumma. Kita semua memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkah sholawat, berkah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak keturunan kita bersama mudah-mudahan Allah jadikan keturunan yang soleh-solehah. Allahumma Allahumma Allahumma. Semoga berkah sholawat yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya pekerjaan, mudah-mudahan pekerjaannya diberikan barakah oleh Allah. Yang dagang, mudah-mudahan dagangannya laris. Allahumma. Yang punya perahu, punya kapal, mudah-mudahan ditakdir oleh Allah pulang, mudah-mudahan banyak ikan. Allahumma Allahumma. Yang susah pulang dari majelis Allah kasih gembira. Allahumma. Yang sakit pulang dari majelis berkah Rasul, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Allahumma. Yang malas pulang jadi giat. Allahumma. Yang ahli maksiat pulang dari majelis, mudah-mudahan ahli taat. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, kekasih kita Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda,
Beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi bersabda, begini sabda Nabi, Bu. Nabi bersabda, beliau mengatakan seperti ini. Tanda keislaman seseorang dikatakan baik kalau zaman ingin mengetahui manusia itu manusia yang baik apa tidak menurut Islam. Kalau sampean ingin mengetahui seseorang itu baik menurut Islam apa enggak, ada tandanya. Apa? Meninggalkan perkara yang tidak manfaat. Sekarang kita hidup di dunia itu kalau mau melakukan sesuatu apa weh? Nah apa weh? Kalau kita mau melakukan apapun, pekerjaan, ucapan, alakon apa weh, sama lihat manfaat napa bentar. Kalau itu manfaat berarti sampean menjadi manusia yang mulia dunia akhirat. Allahumma. Tapi sebaliknya, kalau ada seseorang di dunia hidup di dunia, urip teng dunia, hidup akan tetapi yang dilakukan perkara yang tidak manfaat. Ini belum mengatakan maksiat dengan Allah. Melakukan perkara yang tidak dosa tapi nggak manfaat. Itu kata Nabi Muhammad, orang tersebut adalah manusia yang jelek. Apalagi manfaat, apalagi orang tersebut maksiat dengan Allah Subhanahu. Kita melakukan perkara yang tidak manfaat menurut syariat Islam, dikatakan kita ini bukan orang baik. Apalagi kita melakukan kemaksiatan dengan Allah Subhanahu. Zaman akhir Pak Bu, banyak orang yang hidup mereka tidak memikirkan manfaat apa tidak, gak mikir. Pokok dapat bismillah. Ketika manfaat berangkat, walaupun semua makhluk di muka bumi ini mencaci sampeyan. Sallallahu Muhammad. Laksanakan. Pokok manfaat bismillah. Habib, ada orang gak suka urusannya. Emang gue pikirin. Beb, saya mau dirikin sholawat, Beb. Saya mau minta jadwal, Beb. Kira-kira manfaat, Beb? Manfaat sholawatan. Manfaat. Jahannana. Asik. Manfaat, Beb. Tapi ada yang gak suka, Beb. Mereka gembosin, mereka ini urusannya. Walaupun semua makhluk yang ada di bumi ini, kata Nabi Muhammad, membenci sampeyan, ngelokno sampeyan, musuhi sampeyan, kalau yang sampeyan lakukan itu bermanfaat bagi orang lain, bismillah jalankan. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Tapi kalau nggak manfaat, kayak sekarang ini, alhamdulillah, manfaat apa enggak? Manfaat apa tak manfaat tuh? Manfaat al-baroya bersolawat. Al-baroya, sallallahu Muhammad. Mana anggota mana anggota? Al-baroya. Allah. Tapi kalau nggak manfaat, dipikir. Kita hendak melakukan sesuatu, melangkah nggak manfaat, Allah, jangan dilakukan. Walaupun semua makhluk yang ada di dunia ini mencintai sampeyan, mendukung sampeyan, jangan dilakukan. Itu madharat, itu akan mendatangkan bala, mendatangkan bencana, mendatangkan musibah, mendatangkan benci dari Allah Subhanahu. Sekarang kita koreksi. Kita ini sering melakukan perkara yang tidak manfaat atau sering melakukan perkara yang manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah, Beb, saya manfaat sama orang lain. Dimintai tolong, bismillah. Mumpung masih hidup sama. Mumpung masih hidup ketika ada majelis sholawat seperti ini, datang sampean. Untuk apa? Memberikan keberkahan kepada kita,
orang tua kita, keluarga kita, dan putra putri kita. Mandir barakah. Allahumma amin ya rabbal hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kita membicarakan tentang perkara yang tidak bermanfaat. Napa boleh Pak Bu maksiat kepada Allah? Ini perkara yang enggak manfaat saja dihukumi sama Islam, orang itu enggak barakah, orang itu enggak mulia. Apalagi kita melakukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mulai sekarang ayo dikurangi maksiat. Saya ngajak sama sampean semua yang hadir di sini, ayo dikurangi. Habib kalau mau kita hilangkan langsung semua, insya Allah berat. Sebab Pak Bu, kita ini setiap saat diakui atau tidak diakui sering maksiat kepada Allah. Mungkin sadar, napa tak sadar, dari ujung rambut sampai kaki semua pernah maksiat kepada. Dari ujung rambut maksiat. Ini mata maksiat, terus hidung maksiat, terus mulut maksiat, terus tangan maksiat, terus perut maksiat, terus kaki maksiat. Arab pagel lah. Kenapa kok semua maksiat dengan Allah. Maksiat. Mulai sekarang ayo ditinggalkan. Minimal 1, belajar. Belajar begini. Belajar Pak, Mas, belajar ya. Belajar sekarang. Ayo coba kurangi sekarang maksiat mata. Penyebab manusia neraka nih kamu Pak. Dari mata jatuh kemana? Mata ini kecil tapi dosanya besar. Mata ini kayaknya kecil tapi fitnahnya besar. Mata. Sampean kalau ada orang lewat sampean. Lewat perempuan nggak kenal, Radin, cantik, lewat lihat sampean diam saja, matanya dikedipkan. Saya mau tanya, kira-kira fitnah nggak? Kira-kira fitnah nggak? Nah, apalagi dua-duanya. Nah, oke, mulai sekarang dikurangi Mas, saya pesan sama Mas ya. Yang tidak harus dilihat, jangan dilihat Pak. Pakai. Ayo, mulai sekarang ditahan pandangan. Khususnya ketika ada perempuan lewat. Mulai sekarang orang ngambek karena mulia, mereka hebat sebab mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Jaga pandangan, jaga mata. Ya Allah, perempuan lewat, istighfar kalau bisa. Kalau memang tidak pantas dilihat, kalau membuat dosa, lewat perempuan, bilik lewat, astagfirullah. Pakai, yuk, lewat, astagfirullah. Astagfirullah. Dina lewat. Setelah selesai, alhamdulillah, hebat. Tapi kalau saya lewat, ada perempuan lewat, astagfirullah. Setelah istighfar dicari, mana tadi? Kayak di sana. Ada, di rumah. Ada, di rumah. Dicari. Ini tidak boleh Pak. Apalagi sampeyan lewat naik sepeda motor, belum ada orang yang nyari sudah. Biasanya di situ ya. Kok nggak ada yang baju merah? Apa kelewat ini? Mana yang baju merah? Sallallahu Muhammad.
Sallallahu Muhammad. Mulai sekarang mata. Ayo mata. Al-Baroh. Sallallahu Muhammad. Mata. Ayo. Orang dulu bu, Pak, saya cerita ya. Sama lihat hebatnya orang ngambek, Pak. Karena nggak mau maksiat. Ada seorang tabi'in, Pak, yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in, hidup di zaman setelah sahabat. Jadi kalau Nabi Muhammad itu bu punya santri namanya sahabat endik santri namanya tabi'in. Hasan Al-Basri ini belajar sama sahabat. Dalam riwayat Hasan Basri ini belajar sama 370 sahabat. Ada yang mengatakan 270 sahabat. Gurunya 270. Sama punya guru berapa? Gurunya berapa? 1. Hasan Basri itu punya guru 270. Gurunya sahabat. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu santrinya Nabi Muhammad, hidup serumah sama Nabi Muhammad, dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad, dan beliau mendapatkan julukan pintu daripada kota ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ini gurunya Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu Pak, bu, sogih, kaya, punya harta banyak. Ketika masih muda, Hasan Al-Basri ini biasa, masih muda, cangkruan, duduk-duduk, ya sama, ngopi, di jalan-jalan, masih muda. Setiap hari seperti itu, karena kaya, karena sogih. Teman-temannya dijemput, assalamualaikum, salam, ayo ngopi, ngopi. Kasih kopi sama cangkruan, ngomong. Setiap hari seperti itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini Hasan Basri masih muda. Suatu ketika beliau duduk kayak gini bersama teman-temannya. Temannya Hasan Basri. Hasan Basri ketuanya, masih muda Pak. Setelah duduk-duduk, minum kopi, cangkruan, ngomong-ngomong, ternyata ada seorang perempuan lewat. Bu, perempuan, ya Allah, perempuan ini cantik Pak Haji. Cantik. Itu kalau jalan, langsing. Ya Allah, putih, langsing, tinggi, hidung mancung, mata bulat, bulu matanya lentik, kemudian alisnya cantik. Ceret itu lewat Hasan Al-Basri ketika melihat perempuan itu kok cantik, subhanallah. Pandangan pertama, ini maksiat nih Pak. Dilihat sama Imam Hasan Basri waktu itu masih muda, dilihat Allah. Allah. Akhirnya tergila-gila Pak. Ini perempuan lewat, Hasan Basri yang muda ternyata juga mengikuti daripada perempuan yang cantik itu di belakangnya. Nah, ini perempuan ikuti terus. Ketika perempuan noleh, Hasan Basri diam, dilihat, bola matanya cantik. Ditanya, wahai Hasan Al-Basri, wahai pemuda, kenapa engkau ikut aku? Kenapa engkau mengikuti aku? Apa katanya Imam Hasan Basri? Saya senang dengan sampean. Saya cinta dengan sampean. Diam. Oh, ini gentleman, Pak. Gentle. Saya cinta dengan sampean.
Perempuan tersebut mendengar Hasan Basri berbicara seperti itu, perempuan ini tetap jalan. Setelah jalan, tetap ditanya, wahai Hasan, apakah engkau tidak malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memberikan kehidupan kepada kita semua? Diam Imam Hasan, agak tersentuh hatinya. Allah, iya ya, malu saya, ini maksiat. Tapi karena cintanya dengan perempuan ini, ketika pandangan pertama melihat bola matanya yang begitu indah, cantik bu orang jin. Akhirnya ketika jalan diikuti lagi Noro Buntek, terus jalan. Ketika sampai di depan rumah, tanya, wahai Hasan, iya, kenapa engkau mengikuti aku di depan rumah? Arah apa? Tetap jawabannya, wahai seorang perempuan, aku cinta dengan kamu. Bola matamu sungguh indah. Wow. Salam Muhammad. Saya tidak pernah melihat bola mata seindah matamu, wahai perempuan. Kau punya mata begitu hebat, begitu cantik, begitu sempurna. Apa kata perempuan ini? Sebentar ya, saya mau masuk rumah. Apakah saya boleh masuk rumah? Sebentar. Kamu tunggu ada di depan. Nanti pembantuku akan menemuimu. Senang Hasan Basri, alhamdulillah. Oh, Pak, sampean kalau ada perempuan cantik, lihat nggak? Oh, ini Pak, sebentar. Saya mau masuk. Hasan ada di luar ya. Nanti saya punya pembantu akan keluar menemui engkau. Oh iya, senang Pak, gembira. 15 menit, setengah jam, ternyata dibuka juga, cetak. Bawa talang. Ternyata yang keluar bukan perempuan yang cantik, tapi yang keluar adalah pembantu perempuan. Dilihat, mare apa? Ditanya, siapa engkau? Dia bilang, saya adalah pembantu seorang perempuan yang kau ikuti. Oh iya, terus saya mau masuk. Oh enggak, mohon maaf, pesan juragan saya, seorang perempuan, saya diminta untuk memberikan hadiah dari majikanku perempuan. Bawa talam bu, paling talam sama. Kenapa talamnya? Lengser, bagi, dibawa. Hasan Basri tanya, wahai pelayan, iya, ini talam apa isinya? Ternyata di talam itu bu ada lepean 2. 1, 2, ditutup sama sapu tangan. Setiap lepean ditutup sapu tangan, lepek yang satu ditutup sapu tangan. Tanya, apa isinya? Ini pembantu mengatakan, saya nggak tahu, ini dari majikan. Ternyata bu, setelah dibuka Pak sama Imam Hasan Al-Basri ketika muda, dibuka, ternyata isinya mata yang ada pada perempuan yang cantik, yang dicintai oleh Hasan Al-Basri. Ditanya, ini apa? Dengan ceceran darah di sebelah-sebelahnya. Apa kata pembantunya? Ini adalah mata yang kau cintai, yang ada di majikanmu. Dan sekarang diambil mata tersebut, dicongkel, diberikan kepada engkau. Nangis. Sekarang majikanmu buta. Ditanya, kenapa seperti itu? Sebab dia tidak mau mempunyai mata yang membuat fitnah daripada makhluk yang ada di bumi. Kalau engkau mau silahkan ambil. Bu, dikasih bola mata, dicongkel. Gimana sana? Kalau seandainya yang membuat fitnah itu buah ininya dipedot bu. Kalau seandainya saya tidak mau, kalau yang buat fitnah ini dipangkas, karena yang membuat fitnah adalah matanya, diambil matanya perempuan ini. Sama lihat orang dulu, saya tidak mau mempunyai mata yang membuat makhluk Allah menjadi fitnah, diambil, ambil. Nangis. Hasan Al-Basri gemeter. Allah, nangis. Setelah dikembalikan, aku kasihkan engkau buat apa mata ini? Lari pulang bu. Hasan Basri yang muda lari di dalam kamarnya, wudu, taubat, minta ampun dekat Allah, ibadah.
taubat, sholat, awil, maca Quran, taubatan nasuha. Gusti, sampean ampuni ya Allah dosa saya buat dosa orang, matanya diambil, nangis. Itu perempuan cantik sekarang buta gara-gara saya, nangis, taubat dekat Allah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu. Setelah 1 minggu dia tidak pernah bergerak kecuali ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bergerak kecuali manfaat, awirid, adzikir, as-sholawat, maca Quran, sholat, sujud, i'tikaf, terus nyambung dekat Allah, manfaat. Pas 1 minggu teringat, ya Allah, bagaimana keadaan perempuan yang telah aku berikan daripada dosa tersebut, yang aku telah membuat saya dosa. Lari, Bu, kepengen ke rumahnya nyambangi, diketok, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka. Yang buka siapa yang buka? Pembantunya, pelayan. Tanya, kenapa kamu datang lagi? Apa katanya? Saya mau minta maaf sama majikan sampean. Saya sekarang sudah taubat, saya nggak ada macam-macam sekarang, saya mau minta maaf. Apa kata pelayan? Demi Allah, majikanku sekarang sudah ada di alam kubur. Majikan saya telah wafat. Tambah nangis, ya Allah, penyebab wafatnya majikan itu adalah aku. Lari lagi ke rumah, nangis 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, minta petunjuk kepada Allah, terus. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri bermimpi berjumpa kepada seorang perempuan yang matanya dicongkel gara-gara dia. Ketemu, salam. Wahai perempuan, ya, kenapa engkau hebat sekarang? Senyum. Iya, aku sekarang punya baju luar biasa. Dikasih sama Allah baju, Bu, baju yang terbuat dari permata, indah. Baju kebanggaan, baju kemuliaan dipakai, pakai mahkota, cantik, indah, luar biasa. Ditanya, wahai perempuan, wahai majikan, iya, engkau yang ada di dunia benar? Kawasan, iya. Loh, sekarang sampai kok seperti ini, mulia seperti ini, apa penyebabnya? Apa katanya? Iya, saya seperti ini penyebabnya adalah saya telah mencongkel mata saya dan aku berikan kepada engkau. Saya terima kasih saya, gara-gara sampean ya. Sonji, terima kasih. Kata Hasan, enggak, saya yang minta maaf. Enggak. Akhirnya setelah otot-ototan, setelah ini, itu, doa Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, wahai perempuan, kasih aku amalan supaya saya mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Anda. Apa kata perempuan ini? Baik, akan aku berikan amalan sekarang. Apa? Yang pertama, perbanyak maca sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tuh, makanya kita beruntung, Pak. Kita ini muka pas-pasan seperti ini, Bu. Pak, Bu, kita ini walaupun seperti ini, ya pas-pasan lah. Kalau ganteng ya nggak begitu ganteng. Kalau jelek ya nggak begitu jelek. Kalau cantik ya nggak begitu pas. Hidung pas, pipi pas, mulut pas. Kalau berlebihan malah jelek. Hidungnya pesek, bibirnya tebel kayak ikan lohan. Tebel, Pak, Mas Koki tuh. Enggak, kita pas-pasan. Alhamdulillah. Kalau kepengen barokah, kata perempuan tersebut, wahai Hasan, banyak maca sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ditakdir oleh Allah menjadi manusia-manusia pecinta sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, perbanyak zikir dekat Allah Subhanahu. Ayo mulai sekarang, ayo cek ngurusi urusannya orang, Bu, Pak, yang nggak manfaat tak usah, urusannya orang biarkan diurusi sendiri. Toh, tak usah ngurusi, biarkan. Yang kita urusi suaminya sendiri loh ya. Yang kita urusi istrinya sendiri loh ya. Yang diurusi anak, ya. Oh, itu cukup.
sholawat kalau mau mulia. Oke baji, sholawat. Alhamdulillah, al-baroya bersolawat. Alhamdulillah. Kedua, zikir dengan Allah Subhanahu. Banyak zikir, jangan rasa-rasa. Ya Allah, perempuan sekarang tuh bu, ya pesan sama perempuan, ya Allah. TPQ itu ibunya ikut ya, ngantarkan TPQ itu loh di sana. Oh Muncar dah ada tuh. Banyak. Oh. Mulai sekarang bu kurangi ya. Yang sekolah kita, yang sekolah anak kita, bukan ibunya, bukan bapaknya, anak. Yang ngaji di TPQ Taman Pendidikan Al-Quran anak menerima. Oh, sekarang kan enggak di sana. Itu anaknya diantar masuk nak ini, ya ibunya kumpul perkumpulan mama. Tuh, duduk 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Yang di dalam ngaji, yang di luar. Apa? Di sana bu, di sini datang. Bermacam apa? Manfaatnya apa? Ada manfaat. Kenapa bu? Saya pesan sama sampean, ini perempuan-perempuan. Saya sayang sama perempuan, bu. Cinta sama sampean. Allahumma. Saya eman sama sampean. Engkuan bu, sayang eman. Apalagi ya Allah. Terus HP-nya langsung. Anu guys. Guys. Halo guys. Guys. Besti web. Apa? Guys. Guys. Muncar. Guys. Besti. Hah? Lur. Ada yang lagi nganter lur. Apa lur yuk? Turun. Sekarang diganti. Ada lur, ada guys. Besti. Besti. Lagi ngakan besti. Lagi mandi. Ya Allah, saya sayang sama sampean bu. Sayang eman bu. Ampun, jangan. Ketika ngaji, sama masuk besti. Turun. Halo besti. Iya guys. Ya Allah, saya sayang sama sampean bu, perempuan-perempuan. Ampun. Sayang pun saya sama sampean. Karena apa? Zaman akhir itu seneng anaknya ngaji, tapi orang tuanya juga dijaga. Jangan sampai hilang. Pulang bu, kalau nggak pulang sudah duduk, ikuti pelajaran anak. Jangan yang anaknya masuk ada di TPQ, ibunya di luar rasanya orang. Sak Muncar bu abis, Kalimoro abis, Kalimati abis, Juaraan, tompos. Sudah, kalau sampean ada berita baru, dengarkan saja, tapi sampean jangan ikut, cerok norok bu. Ya menurut saya gitu. Berempat. Kalau saya sih sebenarnya, manfaat ya. Kalau nggak manfaat tinggalkan, diam. Kalau itu manfaat, ayo terus. Kalau nggak manfaat ada apa? Tanya, berema. Senyum saja. Berema yuk. Berema. Kadang kalau sampean ngomong seperti itu, sampean nanti ada teman yang ngolok. Oh, sampean nggak tahu. Ya, sok suci. Ada apa-apa. Biarkan. Apa komentar orang. Lah kita ini sekarang mau berbuat apa, Bu? Jangan kita berbuat baik.
Jangan kita berbuat apapun, kita gerak itu Bu, ada orang Bu yang kalau Ibu, gimana Pak? Ya Pak ya? Sampai pakai kerudung, ada orang ngomong, Bu kerudungan kayak bunyai. Sampai enggak kerudungan, diomongkan, enggak kerudungan, sudah rambut amburadul, enggak pernah di salon. Sampai yang dipotong panjang, diomongkan, dipotong lagi, diomongkan. Oh ya Allah, sudah, jangan dengar omongan orang. Yang penting manfaat. Beb, saya mau minta tolong Beb. Bisa, bismillah. Nggak bisa, sudah. Yang kedua, yang terakhir, pesen kata orang perempuan ini. Yang pertama, sholat. Yang kedua, yang ketiga, nurut sama orang nurut sama orang tua. Jangan bantah, sudah. Kita ini budak untuk orang. Apapun yang diminta sama orang tua, semenjak kita mampu dan bisa kasihkan. Jangankan dunia, seandainya nyawa diminta kasihkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata beliau, kata orang ini perempuan yang ketemu Hasan Basri, kalau 3 ini kamu lakukan, kamu akan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, dan kamu akan mendapatkan keturunan-keturunan yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Yang terakhir, bakti sama orang. Oh, luar biasa. Kalau mau kita lihat Pak Bu, kita ini sering menyakiti hati orang. Sengaja atau enggak sengaja, sadar atau enggak sadar. Allah berfirman, wala tanharhuma. Jangan kau bentak mereka. Jangan kau bentak, jangan kau caci, jangan ngomong kasar. Kalau sampeyan pernah berkata kasar kepada ibu, berkata kasar kepada ayah, sama nggak akan selamat. Hidup di mana saja nggak akan enak. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Nggak akan enak. Sampeyan menjadi pejabat nggak akan menjadi enak pejabatnya. Sampeyan menjadi orang kaya nggak akan enak, apalagi melarat sampeyan. Sampeyan cantik, sampeyan ganteng nggak akan enak. Semenjak sampeyan pernah berkata kasar kepada orang tua, jangan, nggak boleh. Sampeyan kalau pernah berkata kasar kepada orang tua, harus cepat-cepat minta maaf, cium tangannya, cium keningnya, cium pipinya, cium kakinya, peluk tubuhnya, katakan ibu, abah, saya minta maaf ya kalau ada salah. Sampeyan pernah seperti itu? Pernah? Yang kecil-kecil, pernah sampean? Ayo, yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu. Semenjak kita menyakiti, kita berkata kasar, sampean meminta pertolongan sama siapa? Jangan ditolong sama Allah. Manusia seisinya, sampean minta tolong sama orang yang paling hebat, orang sedunia, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab ibu sampeyan telah tersakiti. Kalau ibu tersakiti, berarti Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita, akan marah kepada kita, sehingga kita hidup di dunia tidak akan enak. Sama jadi apa? Hidup dimanapun gak akan enak sama orang tua. Makanya nanti pulang ya dari majelis ini, sepulang dari majelis, nanti Palembang ini habis semuanya, sampeyan cari orang tuanya, minta maaf. Mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ibunya masih hidup, nanti pulang, sama cium tangannya, sama peluk tubuhnya, sama cium kakinya, sama cium kening dan pipinya, sama berkata, ibu saya minta maaf kalau saya punya salah. Yang masih punya abah, ayo, yang telah wafat ziarahi kuburannya, supaya dibuka rahmat dari Allah Subhanahu. Sampai ingat-ingat Pak Bu, kalau sampai hidupnya nggak enak, susah dalam segi apapun. Ekonomi susah, kehidupan dibenci orang, dianu orang, diini orang, sampai susah, hati tak nyaman, sampai datangi orang tuanya. Yang masih hidup datangi, yang wafat ziarahi, sampai bilang, doakan, bilang, jangan sampai kita hidup punya ibu, punya ayah,
tapi tidak pernah memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kuncinya yang pertama banyak sholawat, yang kedua zikir dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga jangan lupa berbakti, selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dijadikan orang-orang yang selalu cinta dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia-manusia pecinta sejati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia-manusia yang selalu ingat kepada Allah, ingat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan manusia-manusia, anak-anak yang selalu menyenangkan hati kedua orang tua, yang selalu menyenangkan daripada hati orang tua kita bersama. Dan mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang tua yang dapat membimbing putra putri kita ke jalan Allah, ke jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita bersama ya Allah, mudah-mudahan kita mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mulia karena Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ditakdir dapat berjumpa dengan Rasulullah, dapat memandang wajah Rasulullah, dapat memeluk tubuh Rasulullah, dapat mencium tangan Nabi Muhammad, dapat mencium aroma wangi tubuh Nabi Muhammad, dapat melihat wajah suci Rasulullah, dapat memandang wajah bersinar Rasulullah. Dan mudah-mudahan mata kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat wajah suci Nabi Muhammad. Dan semoga kelak ketika kita hendak wafat, mudah-mudahan kita dihadiri oleh Nabi Muhammad, ditalkin oleh Nabi Muhammad, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan setelah kita wafat di alam kubur, mudah-mudahan kita semua dihadiri oleh Nabi Muhammad, didatangi oleh Rasulullah ketika hari kebangkitan. Mudah-mudahan kelak kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita berkumpul dengan Rasulullah ketika di mizan, di hari penghisapan, ketika di timbangan. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Nabi Muhammad, didatangi oleh Nabi Muhammad. Dan semoga ketika kita bersama berjumpa dengan Allah, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, kita digandeng oleh tangan suci Nabi Muhammad, dipeluk oleh Nabi Muhammad, dipandang oleh Nabi Muhammad, didoakan oleh Nabi Muhammad. Dan semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan salawat dan salam kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, yang sekarang lagi sakit, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua sebagai anak yang dulu pernah menyakiti hati orang tua, memohon mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang pernah berkata kotor, pernah berkata kasar, pernah menyakiti beliau, mudah-mudahan berkah sholawat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah wafat di alam kubur, mudah-mudahan mereka diselimuti dengan rahmat-Nya Allah, semua dosanya diampuni oleh Allah, kebunannya diberikan taman surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bersama yang hadir diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman dan Islam. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita bersama dihafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.